Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gagasan Cak Maskur. Kali ini gagasan yang saya kemukakan adalah berkaitan soal menyederhanakan surat suara pemilu. Surat suara tidak sah pemilu kita melebihi batas normal. 3 kali pemilu terakhir selalu di atas 10%, melebihi angka rata-rata global sebesar hanya 3%. Saat ini KPU mengajukan 6 pilihan penyederhanaan surat suara untuk mempersiapkan pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak kita memang kompleks, bahkan paling kompleks di dunia. Hasil survei Kompas pada Juni 2021 menunjukkan sebanyak 27,1% pemilih pemilu 2019 mengaku merasa kesulitan pada saat menerima 5 surat suara yang harus dicoblos di TPS. Mayoritas kesulitannya adalah saat membedakan kertas suara untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Mereka kebingungan mencari nama calon anggota legislatif yang akan dipilih karena terlalu banyak kertas suara dan membutuhkan waktu yang sangat lama di bilik suara karena surat suara terlalu banyak dan lebar. Selain itu, penyelenggara pemilu terutama KPPS mengalami kelelahan fisik bahkan meninggal dunia karena kerumitan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Atas dasar itulah KPU melaksanakan kajian secara internal dan mengundang para pihak untuk mendesain surat suara serta melakukan simulasi. Kajian dan simulasi ini secara tegas bertujuan menyederhanakan surat suara pemilu yang akan datang. Terdapat 5 jenis surat suara pada pemilu serentak tahun 2024. 5 jenis tersebut adalah pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. KPU menyediakan 6 pilihan desain surat suara yang bisa dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, penyederhanaan ekstrim, yaitu menggabungkan 5 surat suara ke dalam 1 surat suara saja. 1 surat suara cukup Surat suara cukup 1 lembar saja. Tidak 5 lembar seperti sebelumnya. Sudah bisa dibayangkan betapa penggabungan ekstrim ini mengakibatkan surat suara yang sangat lebar. Bentuk surat suara dalam 1 lembar ini ada 2 pilihan, yaitu vertikal dan horizontal. Bentuk vertikal dengan 1 kolom 3 tingkat dari atas ke bawah. Sementara horizontal 3 kolom sejajar dari kiri ke kanan. Setiap kolom sisi paling atas tertulis jenis pemilihan dan tanda gambar partai politik peserta pemilu. Tata cara pemungutan suara yang diusulkan oleh KPU tidak hanya mencoblos, tetapi membuka opsi menuliskan nomor urut pada kolom yang disediakan. Kolom pemberian suara berada pada posisi paling kiri sesuai dengan tingkat pemilihannya, yaitu DPR, DPRD provinsi, DPRD kemudian kabupaten kota. Pemilih melihat daftar calon presiden yang disiapkan atau ditampilkan di papan pengumuman di tempat pemungutan suara. Sedangkan untuk daftar calon legislatif yaitu DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten kota dan DPD ditempel di bilik suara. Khusus untuk DPD terdapat variasi lain, yaitu memasukkan foto calon ke surat suara kalau jumlah calonnya dibatasi sebanyak 20 calon. Kedua, penyederhanaan moderat, yaitu menggabungkan 5 surat suara ke dalam 2 surat suara. Surat suara yang pertama adalah DPD, surat suara kedua adalah calon presiden dan calon legislatif. Surat suara DPD dipisah karena jumlah calon per provinsi timpang, sehingga ukuran surat suaranya berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam model ini adalah pencoblosan, karena ukuran surat suara hampir sama seperti pemilu sebelumnya. Dalam model kedua ini, KPU juga membuka opsi
pemberian suara dengan mencontreng pada kolom yang disediakan untuk pemilu legislatif. Model yang ketiga adalah penyederhanaan plural, yaitu menggabungkan 5 surat suara ke dalam 3 surat suara. Surat suara yang pertama adalah Presiden dan DPR, surat suara kedua adalah DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, surat suara ketiga adalah DPD. Metode pemberian suara dalam penyederhanaan ketiga ini dengan cara mencoblos nomor urut, nama calon, dan partai politik. KPU juga membuka opsi pemberian suara dengan metode mencontreng, nomor urut calon, dan tanda gambar partai politik. Berdasarkan dari 3 simulasi yang dilakukan oleh KPU di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin ekstrim penyederhanaan, maka semakin membutuhkan perubahan ketentuan perundang-undangan pemilu. Pasal-pasal yang disesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah pasal 342 ayat 1 sampai ayat 3, pasal 353 ayat 1 dan pasal 386 ayat 1 sampai 3. Pasal-pasal ini menyebutkan unsur-unsur yang wajib dimuat dalam surat suara untuk mencoblos dan memberikan pilihan, dan penentuan surat suara dinyatakan sah atau tidak sah. KPU sendiri telah melaksanakan simulasi tersebut terhadap penyederhanaan model ekstrim dengan 1 surat suara, moderat dengan 2 surat suara, dan plural dengan 3 surat suara. Pada simulasi tersebut, tata cara pemberian suara disimulasikan hanya dengan mencoblos. Dari 3 simulasi ini didapati beberapa temuan. Di antaranya, surat suara lebih lebar dari ketersediaan ruang bilik suara, sehingga menyulitkan pemilih untuk membukanya. Informasi peserta pemilu di bilik suara dibuat seperti kalender, sehingga menguntungkan peserta nomor urut yang lebih kecil. Pemilih masih memahami bahwa setiap 1 surat suara mencoblos 1 kali pada tanda gambar atau calon, sehingga tidak memilih jenis pemilihan lainnya dalam 1 surat suara. Temuan penting lainnya adalah berkaitan dengan pemilih pindahan. Pemilih pindahan yang semestinya tidak mendapatkan surat suara tertentu, tetapi tetap menerima surat suara yang digabungkan tersebut. Apabila tidak diatur secara khusus, maka akan mengurangi aspek kerahasiaan dalam menyuarakan hak pilihnya. Demikian juga pada saat surat suara dihitung. Pada penghitungan surat suara dengan 1 surat suara membutuhkan konsentrasi dan ketelitian para pihak, terutama KPPS, saksi dan pengawas pemilu dalam menentukan sah atau tidak sah surat suara. Karena ada beberapa ketentuan dalam melakukan pencoblosan pada 1 surat suara. Berdasarkan dari catatan simulasi ini, pertanyaan penting bagi KPU adalah apakah penyederhanaan surat suara, baik yang plural hingga yang ekstrim, dapat memudahkan pemilih dan mengurangi surat suara tidak sah, atau justru sebaliknya, mempersulit pemilih dan menambah suara tidak sah semakin menjauhi batas normal. Oleh sebab itu, dalam menyederhanakan surat suara, KPU tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi biaya pemilu dan menekan anggaran sekuatnya, tetapi kewajiban sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyeluruh, sistemik, dan masif. Simulasi perlu juga dilakukan dengan menyertakan berbagai kalangan, termasuk pemilih dengan pendidikan rendah, kelompok masyarakat terpinggirkan, pemilih disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Jika hal tersebut sudah dipastikan, KPU dapat mengusulkan ke pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan. Perubahan undang-undang pada akhirnya tidak hanya mewujudkan tujuan pemilu serentak, yaitu berlangsung secara demokratis, adil, berintegritas, konsisten, berkepastian hukum, efektif, dan efisien, tetapi juga memudahkan pemilih dalam memberikan suaranya sekaligus mengurangi surat suara tidak sah, agar suara rakyat sebagai suara Tuhan itu tidak terbuang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.